Hari ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami supaya kami memiliki hati yang lembut, sehingga setiap benih firman-Mu akan berakar, bertumbuh, berbuah lebat. Hidup kami berbuah sangat lebat, berbuah pertobatan, berbuah roh, dan kami menyukakan hati-Mu. Mari Tuhan berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi Yoha yang akan menyampaikan isi hati-Mu, biar Tuhan mulut, lidah, dan bibirnya diurapi dengan bara api yang masih menyala dari mezbahmu, setiap perkataannya berasal dari hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Silakan. Ya, silakan Yoha. Iya, Bu. Setiap kali awal tahun, banyak orang membuat resolusi atau target-target. Tahun ini saya mau ini, tahun ini saya mau ini, tahun ini saya mau ini. Tapi saya pelajari, Bapak, Ibu, Saudara, bahwa ketika Anda mau membuat sebuah perubahan, itu tidak selalu harus menunggu tahun yang baru. Ada amin? Tahun lalu, Saudara, di akhir Desember, mendekati akhir tahun 2023, saya ada ambil waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan dan ngobrol. Gitu. Kan biasanya orang itu ambil waktu di merenungkan sepanjang tahun itu sudah apa ya review gitu loh, saudara, dengan Tuhan. Apa aja sih yang terjadi dari awal tahun sampai akhir tahun. Nah, lalu banyak saya review dengan Tuhan. Tuhan, saya buat apa? Saya salahnya apa ya tahun lalu yang bisa saya perbaiki nanti di tahun depan, gitu-gitulah saudara ya. Kesalahan saya, kejatuhan saya, kebodohannya saya, keberhasilannya, buah yang saya hasilkan bersama dengan Tuhan, itu saya bahas dengan Tuhan. Lalu datanglah kepada satu uh, pembicaraan saya dengan Tuhan tentang yang namanya berat badan, saudara. Ini kan menjadi pergumulan orang banyak ya, obesitas gitu, gemuk gitu ya. Saya itu dulu kurus, saudara. Percayalah. Uh, Walaupun tidak terlalu kelihatan sekarang. Lalu saya tuh ngobrol sama Tuhan begini, Tuhan, tahun depan saya kalau bisa pengen banget supaya ketika saya melayani Tuhan, tubuh saya ini tidak menjadi penghalang antara rencana Tuhan yang sempurna supaya terjadi dalam hidup banyak orang. Maksudnya gini, saudara. Saya dulu tuh sakit-sakitan. Sebelum saya benar-benar diperbaiki mental dan roh saya, jiwa saya tentang kesembuhan, tentang kemerdekaan dalam Kristus bersama dengan Bu Ana, kurang lebih Agustus tahun lalu, saya sakit-sakitan. 1 minggu, 1 bulan, itu pasti udah ada sakitnya, ini, itu, macam-macam. Jadi saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, tahun 2024, saya maunya hidupnya saya ini bugar, Tuhan. Nggak pakai sakit-sakit. Jadi kalau mau Tuhan suruh ke luar negeri, Tuhan suruh pelayanan ke luar kota, mana-mana, tidak ada masalah. Itu kan ya, saudara. Nah, saudara tahu apa yang Tuhan bicara kepada saya pagi itu? Kalau nggak salah memang pagi-pagi. Tuhan tuh bilang begini sama saya. If you want a change in your life, you don't have to wait until New Year. Jadi waktu itu ngobrolnya pakai bahasa Inggris. Tuhan tuh bicara gini. Kalau kamu mau berubah dalam hidupmu, nggak perlu tunggu tahun depan. Kalau kamu mau berubah, ya lakukan perubahan itu sekarang. Gitu ya, saudara. Jadi saya bilang, iya juga ya. Kan kalau trennya orang kan, wah awal tahun baru bikin target-target, mau apa, mau apa, mau apa, mau apa. Nah, akhirnya hari itu saya ambil sebuah keputusan bahwa, oke, apapun yang mau saya ubah dalam hidup saya, untuk semakin sesuai dengan kehendak Tuhan, ya saya ubah hari itu. Contoh misalnya gini, baca Alkitabnya diperbanyak, ya mulai hari itu. Saya mengambil jadwal untuk olahraga, ya mulai hari itu. Tidak bolong-bolong.
saya mengambil keputusan untuk mengurangi makanan yang tidak saya perlu, ya hari itu. Saya melakukan banyak hal yang memotong kedagingan saya, ya mulai hari itu. Nah, itulah saudara, kalau Anda ini punya hubungan yang sehat dengan Tuhan. Hubungan yang sehat itu gimana? Hubungan di mana kita ini tidak mau yang dengarnya enak-enak aja dari Tuhan. Oh iya, kita ini dikasihi. Oh iya, Tuhan itu penuh anugerah. Oh, Tuhan itu pengertian. Iya, itu betul. Semua yang saya sebutkan itu betul. Tapi ada juga sisi Tuhan yang mendisiplin hidup kita. Kayak misalnya gini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Saudara, kalau Anda perhatikan dalam firman Tuhan juga kan ada begitu banyak peraturan ya. Jangan membunuh, jangan iri, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Kalau kita ini belum dewasa dalam Tuhan, kita akan berpikir gini, ah Tuhan ini ribet ya, jadi orang Kristen ini agak-agak ribet juga Tuhan. Bentar-bentar nggak boleh ini, bentar nggak boleh itu. Ribet banget sih banyak aturannya. Tapi Anda ketika semakin dewasa secara umur dan juga secara kedewasaan dalam Tuhan, Anda akan berpikir gini, tuh, ternyata peraturan ini menjaga saya ya. Oh, untung ada dalam firman Tuhan, saya tidak boleh begini. Kalau enggak, nanti saya bisa jatuh dalam hal yang seperti itu. Nah, itu loh saudara. Ketika Anda ini punya hubungan yang sehat dengan Tuhan, dalam hati kita ini tidak menaruh curiga gitu. Ah, ini Tuhan nggak boleh, ini nggak boleh, jangan-jangan Tuhan begitu. Jangan-jangan Tuhan begitu, jangan-jangan Tuhan begitu. Nah, hari ini saya akan cerita bersama dengan saudara, gimana sih perjalanan saya ini punya hubungan yang sehat dengan Tuhan, dan saya berdoa apa yang saya jalani dengan Tuhan, itu juga membuat Anda ini bisa menikmati hubungan dengan Tuhan itu seperti apa, gitu ya. Oke, nah, saudara pernah dengar sebuah statement orang bilang gini, kalau baca buku, itu nggak mungkin klimaksnya di bab pertama. Pernah dengar lah ya? Untuk Anda yang suka baca buku atau sekarang lagi sangat sering baca buku, itu pasti mengerti hal ini. Misalnya, kalau kita baca buku ya, Anda kan buka buku di depan-depan. Lalu Anda pelajari kurang lebih di daftar isi dan di pendahuluan, di bab pertama, akan menceritakan ini buku tuh isinya tentang apa. Gitu ya, saudara ya. Nah, ternyata dalam firman Tuhan, Tuhan itu juga seperti dalam tanda kutip merekayasa kalau kita ini baca Alkitab, ya, di awal-awal kita ini akan ngerti kurang lebih hidup kita ini seperti apa. Anda perhatikan nih, misalnya ya, di kitab Kejadian aja, kurang lebih dari pasal 1 sampai pasal yang kelima, itu tuh benar-benar menunjukkan Tuhan itu mau manusia itu kurang lebih seperti apa. Saya sebutkan satu aja. Dia menciptakan kita segambar dan serupa dengan dia. Atau juga ada yang kedua disebut begini, uh, kuasailah, penuhilah bumi. Ya, gitu kan ya. Berlipat ganda, berbuah-buah gitu ya, saudara. Di situ tuh tertulis tuh, kurang lebih tuh. Oh, ada ini tentang kita. Oh, ada ini tentang kita. Nah, dari satu bagian itu, kita ini kira-kira bisa menceritakan atau meraba hidup kita ini di depannya sama Tuhan itu mau seperti apa. Nah, tapi Anda harus baca dulu manualnya Tuhan itu mau kita tuh seperti apa dalam kitab Kejadian, identitasnya kita dan semua-semuanya. Nah, jadi ketika Anda nanti baca Alkitab, ya panjang gitu ya. Anda bisa ngeliat, oh nanti di Efesus, oh ini ternyata Tuhan itu membahas detail tentang kehidupan saya dari kitab Kejadian yang ini. Atau nanti saudara baca dalam kitab Amsal, oh ada begitu banyak yang Tuhan mau cerita dalam hidup saya tentang hikmat itu, oh dari sini, dari sini, dari sini. Anda jadi bisa memetakan hidup Anda. Jadi, saudara ini menjalani hidup nggak yang dalam awang-awang gitu. Ini sebenarnya Tuhan mau bawa kemana sih? Tujuannya Tuhan ciptakan saya sih buat apa sih? Tuhan itu mau saya ngapain sih? Gitu ya, saudara ya. Punya hubungan yang sehat dengan Tuhan, itu juga bicara tentang 1 Samuel 16 ayat 7. Bukan apa yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan itu melihat hati. Nah, dari akhir tahun sampai
kurang lebih kemarin, saudara, Tuhan itu menggemakan tentang yang namanya hubungan yang tulus. Hubungan tulus antara kita dengan Tuhan, dan hubungan tulus antara kita juga dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita, whoever, siapapun itu. Eh, Hubungan yang tulus itu seperti apa sih? Ya hubungan yang tidak mengharapkan balasan, saudara. Jadi misalnya gini, Anda nih membangun hubungan dengan Tuhan gitu ya. Memang kita tahu bahwa Tuhan bisa buat banyak hal, Tuhan bisa buat mujizat, Tuhan bisa buat kesembuhan, Tuhan bisa memenuhi kebutuhan kita dan lain-lain gitu. Tapi mau nggak saudara untuk mengambil sebuah langkah lebih dalam untuk belajar mengenal Tuhan tuh begitu. Tuhan, terlepas dengan apapun yang Tuhan bisa buat dalam hidup saya mau loh punya hubungan dengan Tuhan tanpa embel-embel saya minta-minta. Gitu. Contohnya misalnya ya, ketika Bapak Ibu Saudara berdoa, ngambil waktu nyembah Tuhan, bisa nggak dalam kurang lebih 30 menit atau 1 jam itu ya, Anda nih nyembah Tuhan tanpa minta apapun. Nah, nggak minta aja pokoknya. Dalam waktu saudara berdoa nyembah Tuhan itu, saudara nggak minta apapun. Bisa nggak? Nah, ini untuk ngecek ternyata kita ini tulus sama Tuhan atau enggak ya ketahuan, saudara. Jangan-jangan nih hubungan kita sama Tuhan baru 5 menit nyembah udah ngomong, Tuhan keuangan saya gini, Tuhan masalah keluarga saya gini, Tuhan anak-anak saya begini, Tuhan saya ngalamin ini. Belum, saudara. Ayo lebih dalam lagi. Selami hati Tuhan sampai saudara mikir gini, Tuhan itu pengen apa ya? Seleranya Tuhan itu mau saya itu hidup seperti apa ya? Jadi Tuhan itu melihat di dalam hati saudara. Bukan melihat rupa dari luar saudara heboh nyembahnya Tuhan seperti apa dan lain. Enggak. Tuhan lihat ke dalam hati. Dalam hati saudara itu seperti apa sih engkau ini mengharapkan Tuhan. Jadi nggak ribet gitu loh saudara. Anda ini bisa punya hubungan yang manis dengan Tuhan. Anda bisa duduk diam dengarkan isi hatinya. Dan ketika engkau ini nggak mengharapkan apa-apa dari Tuhan, ternyata justru Tuhan yang membereskan semua hal dalam hidupmu. Ayo saya undang, yuk Bapak Ibu Saudara, ambil waktu ketika engkau ini nyembah dengan Tuhan. Bukan berarti Anda nggak bisa minta apa-apa dari Tuhan, bukan juga ya. Tapi ayo ambil waktu. Jalan dengan Tuhan. Ketika Anda lagi nyapu, Anda nyembah Tuhan. Tapi hati ini nggak yang, Tuhan nanti kalau saya udah nyembah gini, Tuhan gini saya ya. Tuhan nanti kalau udah gini-gini, nanti Tuhan ini saya ya. Gitu ya, saudara ya. Saya mau buka kebenaran firman satu lagi buat saudara. Di Markus 11 ayat yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, saya tahu mungkin kalau saudara mau menjawab saya agak susah ya. Tapi ketika Anda menerima sesuatu, Anda bisa mengucapkan apa, saudara? Terima kasih. Nah, ada satu hamba Tuhan pernah ngajarin saya. Saya akan tutup dengan ini. Kurang lebih waktu saya kembali ke Tuhan, 2017, dia bilang gini. Dia kalau berdoa ya, selalu ngomongnya gini. Terima kasih Tuhan buat penyediaanmu besok. Terima kasih Tuhan buat tiket yang saya perlukan untuk pelayanan ke sini. Terima kasih Tuhan, Engkau memenuhi kebutuhan sekolah anakku. Terima kasih Tuhan. Saya bilang gini, kok aneh ya? Orang ini ngomongnya terima kasih. Sedangkan saya tahu semua yang dia ucapkan terima kasih ke Tuhan itu dia belum terima, saudara. Jadi saya tuh mikir gini, kok doanya gitu sih? Gitu kan ya, saya tanya ke ibu ini. Ibu Jas, kok waktu itu doanya begitu? Lah karena ada firman yang bilang, kalau kamu berdoa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Maksudnya gimana, saudara? Gini, ketika hubungan kita ini sehat dengan Tuhan, Anda ini kan tahu apa yang Anda inginkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau hubungan kita ini sehat, gitu. Bukan hubungan kita yang masih dalam dosa, dalam keinginan daging, dalam keinginan apapun yang enggak ya. Kita ini bicara hubungan yang sehat, gitu. Ketika engkau penuh dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Slogannya trio ibu anak. Dan itu betul. Kalau Anda mau ngecek hubunganmu sehat dengan Tuhan, tiga itu. Kebenaran,
sukacita Roh Kudus. Terus satunya lagi apa? Lupa tadi kan pada saya baru sebut. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus. Ya, saudara boleh cek itu. Nah, kalau tiga-tiganya ini engkau beres dengan Tuhan, engkau ini pasti dalam hati keinginanmu dengan keinginan Tuhan itu selaras. Jadi ketika Anda berdoa, percaya bahwa Tuhan itu memang pasti memberikannya sesuai dengan apa yang engkau perlukan. Jadi akhirnya saya mulai berdoa ya, Tuhan, walaupun saya belum terima, saya tetap mengucap syukur dan saya percaya bahwa saya telah menerimanya. Entah gimana saudaranya, lebih dari 90% apa yang saya doakan tentang itu semua jadi. Tapi sekali lagi, saya tidak menjadikan ini sebuah kebenaran yang harus Anda ikuti gitu ya. Oh, jadi nanti caranya berdoa minta sama Tuhan ya. Kalau misalnya nanti mau berdoa biar berhasil, oh terima kasih Tuhan buat mobil baru, terima kasih Tuhan buat mobil baru. Bukan gitu juga, saudara. Bukan itu intinya. Tapi karena ada satu rasa percaya yang penuh kepada pribadi Tuhan, Anda bisa ngomong gitu. Tuhan terima kasih ya, bahwa hari esok aku pasti lebih baik daripada hari ini. Terima kasih Tuhan, hidupku ini berbuah-buah. Terima kasih Tuhan, aku diberkati menjadi berkat. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih, terima kasih. Kenapa Anda bukan lagi jadi pribadi yang meminta-minta? Karena ketika hubungan saudara sehat dengan Tuhan, Anda itu berpindah dari harus minta dulu kepada rasa aman di dalam Tuhan. Kepada yang dulunya Anda ini harus selalu minta-minta sama Tuhan, engkau ini pindah statusnya jadi anak yang benar-benar dikasihi, yang berkata gini, mana mungkin seorang bapak membiarkan anaknya kelaparan? Mana mungkin seorang bapak membiarkan anaknya ditinggalkan sendirian? Jadi Anda ini punya rasa secure dalam Tuhan, rasa aman gitu. Jadi ketika Anda menyembah Tuhan, Anda memuji Tuhan dengan segenap hati, fokusnya bukan lagi kebutuhan kita, tapi fokusnya adalah menyenangkan hati Tuhan dan mengetahui dengan penuh dengan keyakinan di hati kita bahwa yang lainnya itu Tuhan bereskan. Tapi saudara, jangan menyalahartikan dengan, oh iya saya yakin Tuhan beresin semuanya, lalu kita tidak melakukan bagian kita. Enggak. Anda yang bekerja, jadilah pekerja yang baik. Anda yang pengusaha, jadilah pengusaha yang jujur, yang terus belajar dengan spirit of excellence dengan apapun yang Anda lakukan. Anda menjadi seorang pengelola, kelolalah segala sesuatu dengan baik. Dan percayalah ketika hubunganmu sehat dengan Tuhan, engkau ini punya rasa secure, rasa aman di dalam Tuhan. Nggak ada lagi takut akan hari besok. Nggak ada lagi kekhawatiran tentang masa depan. Nggak ada lagi kekhawatiran, aduh nanti saya gimana, nanti saya gimana. Aduh nanti tahun ini katanya lebih susah. Aduh nanti pemilu begini-begini. Enggak. Ketika Anda ini secure dengan Tuhan, hubunganmu ini mantap, berdasar, berakar penuh dalam Tuhan. Engkau ini akan mengalami semua yang terbaik dari Tuhan, saudara. Saya akan tutup dengan ini. Ketika saya berdoa, ada satu kalimat yang selalu saya doakan. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau selalu yang memberi yang terbaik dari isi hatimu buat aku. Jadi saudara, bayangkan kalau seorang yang punyanya alam semesta memberikan yang terbaik dari isi hatinya buat saudara. Hidup saudara akan benar-benar mengalami semua yang ajaib. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Terima kasih. Wow. Satu Sama-sama, Bu. hal, apa yang disampaikan Yoha ini sangat penting ya. Ada banyak anak Tuhan tidak menyadari siapa dirinya. Itulah yang membuat mereka tidak menerima semua yang sudah Bapa sediakan atas hidupnya. Sekali lagi, banyak anak-anak Tuhan tidak menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Mereka tidak menyadari betapa Bapa itu sangat mengasihi anak-anaknya. Betapa Bapak itu merindukan anak-anaknya balik ke dalam pelukan Bapaknya. Engkau diterima, engkau dikasihi, dan yang disampaikan Yoha tadi bahwa engkau harus memiliki yang namanya hubungan batin dengan Bapa di surga. Hubungan, koneksi. Engkau diterima, engkau dikasihi. Anak bungsu itu pulang ke rumah Bapak itu nggak digebuki, tapi dikasih baju, kasih jubah baru, kasih sepatu, dikasih cincin, ya kan? Kemudian dipestakan.
Kalian semuanya, saudara-saudaraku yang di ujung bumi, maupun yang sudah keluar ya, Ray ya. Ray, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau jangan berpikir, aduh, saya ini nggak punya masa depan, saya ini nanti bagaimana, bagaimana. Stop berpikiran itu. Yang disampaikan Yoha tadi, bahwa milikilah hubungan yang intim dengan Tuhan. Engkau dikasih, engkau disediakan segala sesuatu, bahkan sebelum kebutuhan itu ada, Tuhan itu sudah menyediakannya. Ya, jadi yuk miliki iman yang seperti itu. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Engkau sediakan atas kehidupanku, bahkan untuk besok, untuk 2 hari kemudian. Ya, miliki sikap hati seperti itu artinya itu adalah iman bahwa Engkau dipelihara. Dan sebetulnya ucapan syukur itu menandakan bahwa Engkau sangat mempercayai Dia. Daripada Engkau khawatir, khawatir itu namanya Engkau meragukan. Itu ya. Ini, Iya, ini, ini pola pikir loh. Ini pola pikir. Pola pikirmu, apa yang kau pikirkan itu menentukan hidupmu. Itu di Amsal 4 ayat 23. Hati-hatilah terhadap apa yang kau pikirkan karena apa yang kau pikirkan itu menentukan hidupmu. Kalau engkau berpikir bahwa, aduh, aku nggak punya masa depan, aku nggak punya apapun, engkau rasa engkau miskin. Nah itu pola pikir, maka selamanya engkau miskin. Ketika engkau berpikir bahwa susah loh saya dapat pekerjaan, itu pikiranmu. Nah, pikiranmu akan menentukan hidupmu. Ya, engkau akan susah mendapatkan pekerjaan. Satu kasus aja Adi, ya begitu dia ngomong, Tuhan aku 1 bulan saja istirahat, habis itu aku dapat pekerjaan dan dia memang dapat pekerjaan. Pola pikir, ya, apa yang kau pikirkan, itulah yang akan menentukan hidupmu. Terima kasih Yohab buat sama Bu. firman-Nya hari ini. Dan biarlah itu menjadi modal kita sepanjang tahun 2024. Engkau bukan gitu-gitu aja. Walaupun engkau masih tinggal di lapas, engkau masih berada di lapas beberapa tahun, tetapi engkau menyediakan tanah hati yang bersih, sehingga setiap dengar firman itu mencetak pola pikirmu. Dengar firman merubah pola pikirmu. Ya, tetap semangat teman-teman yang di Gereja Ujung Bumi. Tuhan itu nyata dan Dia adalah Bapamu yang sangat baik dan Dia sanggup untuk memberkatimu berkelimpahan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu mencintai kami, dan bahkan sebelum kebutuhan-kebutuhan itu ada di dalam kehidupan kami, Engkau sudah menyediakan. Bahkan ternyata sebelum kami ada di dunia ini, ketika kami ditenun di kandungan ibu kami, Engkau sudah mengerti hari-hari kami. Hari ini Tuhan, kami minta ampun atas semua kekhawatiran kami, ketakutan kami, delay kami, dosa-dosa kami Tuhan, pemberontakan kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan karena kami tidak mengerti agendamu. Ampuni kami karena kami tidak mengerti rencanamu atas kehidupan kami. Kami menjadi orang yang sangat marah dengan aturan-aturanmu Tuhan. Kami minta ampun. Dan hari ini Tuhan, biarlah setiap firman yang kami baca, setiap kebenaran firman-Mu Tuhan yang disampaikan, menjadi pelita buat kaki kami yang membuat kami tidak terjatuh, yang membuat kami tidak hancur. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini Tuhan berikan kami haus dan lapar akan Engkau, akan firman-Mu, dan biarlah kami belajar terhubung kembali dengan Engkau, bahwa Engkau menerima kami, bahwa Engkau mengasihi kami, bahwa Engkau mengampuni kami. Dan hari ini Tuhan kami yakin di tahun 2024 ini, kami akan berjalan dengan Engkau dalam masa depan yang penuh ajaib, karena Engkau beserta kami. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu, terima berkat. Demikian firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia.
dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka yang bergaul karib dengannya. Hari ini, biar hatimu melekat dengan hati Bapa, singkirkan semua kemarahan, singkirkan semua kebencian dan kekecewaanmu, percayai Dia, dan menyatu dengan Dia, menyatu dengan firman-Nya, dan nikmati semua berkat-berkat yang sudah Bapa sediakan. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu dan melindungimu. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.